Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Sekjen, mudah-mudahan tahun depan sudah Sekjen, ya Pak ya. Lebih bagus saya panggil Pak Sekjen, nanti di belakang PLT gitu. Pak Sekjen dan seluruh eselon 1 yang hadir dan eselon 2, saya membagi 4 hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya juga sependapat dengan teman-teman semua, tapi saya mencoba eksistensi dari Kementerian Desa dulu. Saya pada waktu pertama melihat Kementerian Desa ini, itu sebenarnya lahir akibat adanya dana desa. Ya, makanya Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, kalau tadi teman-teman mengatakan bahwa kementerian ini terlalu gemuk, saya rasa terlalu sedikit orangnya malah. Kenapa? Karena 74.000 desa di Indonesia di bawah koordinasi kementerian ini. Kalau melihat hakikat daripada tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, pendamping itu awalnya anggarannya bersumber dari bantuan Bank Dunia. Sekarang sudah rupiah murni ya Pak Sekjen. Artinya sudah masuk dalam anggaran APBN gitu loh. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara anggaran 1,8 triliun saja atau 2 triliun yang dibagikan kepada pendamping, 1 miliar lebih itu dibagi-bagi untuk siapa? Pasti susah. Baginya pun susah, Pak. 58 anggota. Dibagi nilai program saja. Satu anggota misalnya 5 miliar atau habis tuh. Ini yang perlu barangkali memang menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, beberapa program sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Kementerian Desa, sebenarnya ini hanya semacam stimulus, tapi yang jadi sasaran itu sebenarnya adalah daerah tertinggal dan transmigrasi. Kalau desa itu hanya stimulus saja, kalau dianggap desa itu ketinggalan. Contoh, dana desa misalnya itu bisa untuk dijadikan modal BUMDes, bukan hanya semata-mata bersumber dari Kementerian Desa. 50 juta itu dikasih kepada BUMDes itu hanya stimulus. Padahal ketentuan penggunaan dana desa itu juga bisa digunakan untuk modal kerja BUMDes. Semua itu, desa itu harus ada BUMDesnya. Dari mana modal awalnya? Pasti dari dana desa sesuai dengan petunjuk. Kan begitu, Pak? Nah, oleh karena itu, saya berharap memang bahwa saran-saran anggota itu coba dipetakan dulu, Pak, ya. Sebab ini disumpah semua. Jangan-jangan nanti terakhir kita disumpahi. Jadi maksud saya adalah diinventarisir semua saran-saran dari anggota, kemudian disatukan dengan semua program-program pemerintah yang sudah direform. Karena ada reformasi beberapa itu, Pak. Itu yang menjadi acuan dulu. Baru disesuaikan dengan apa yang menjadi usulan dari teman-teman semuanya. Kalau kami misalnya terima 1-2 miliar dalam satu tempat, alhamdulillah. Karena bukannya itu yang menjadi inti sebenarnya. Dana desa di desa itu yang menjadi inti. Kecuali misalnya kalau kementerian Bapak ini sudah naik kelas, anggarannya sudah operasional, ya lain halnya kan gitu. Bayangkan Pak, kemarin saya diskusi dengan Pak Wakil Menteri, padahal rapat kerja di sini, minum kopi beliau, dia bilang iri juga ya melihat anggaran Kementerian PUPR 149 triliun. Kami ini 3, sekian triliun bayar gaji untuk pendamping desa. Apa yang harus diperbuat? Miris memang, Pak. Tapi tanggung jawab Bapak itu besar.
Nah, oleh karena itu yang penting di sini adalah bagaimana ketentuan ataukah petunjuk teknis dari dana desa ini harusnya keluar dari Kementerian Desa langsung, bukan dari Kementerian Dalam Negeri. Nggak boleh sebenarnya. Dana desa itu harus Kementerian Desa yang mempunyai tanggung jawab. Kementerian Keuangan itu hanya mengirimkan sehingga Kementerian Desa itu bisa mengendalikan penggunanya dan mensinkronisasikan apa yang menjadi program desa. Sia-sia kita membayar pendamping 1,8 sampai 2 triliun kalau kita tidak manfaatkan dengan baik. Kalau kawan-kawan mau mengevaluasi pendamping ya bagus-bagus saja. Saya kira tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu sebagai solusi saya paham juga sebenarnya pasti teman-teman termasuk saya dalam kondisi dapil saya pasti saya minta juga. Pasti. Nah, oleh karena itu kesimpulan saya atau saran saya Pak Sekjen dan seluruh jajaran Eselon 1, barangkali teman-teman nanti masukkan usulannya, kemudian disesuaikan. Yang penting tahu bahwa di dapilnya itu ada, disesuaikan dengan reform-reform yang ada, dengan program strategis nasional. Saya juga termasuk orang tidak setuju kalau Pak Menteri Desa ini, Pak Sekjen dan Dirjen ini tidak membantu dapil saya. Pasti juga saya tidak setuju. Walaupun 1 miliar, 2 miliar, syukur. Nah, karena memang itu bukan, tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa membantu daerah desa terkait pada reform-reform dan focusing tadi terjadi pada daerah-daerah yang tertinggal. Nah, ini yang kira-kira tidak bisa kita tinggalkan benar dalam konsep-konsep pembagian program itu. Jadi kesimpulan saya, saran saya Pak Sekjen dan seluruh jajarannya adalah bagaimana mengakomodir teman-teman semua usulannya. BUMDes itu kita harus evaluasi juga efektivitasnya, ya. Daerah transmigrasi harus kita kembangkan dengan baik. Nah, itu yang menjadi fokus sasaran kita sehingga apa yang menjadi sasaran pekerjaan atau job dari Kementerian Desa dan daerah tertinggal ini dapat tercapai dengan baik, ya. Saya kira itu tidak ada yang saya kritisi dulu, saya hanya nanti mengusulkan beberapa sama dengan teman-teman. Nanti kalau misalnya tidak sinkron dengan program kementerian, sebenarnya harusnya juga dipikirkan dengan baik. Karena undang-undang APBN setiap tahun, kebetulan saya ikut menyusun undang-undang itu Pak. Di pasal 12 ayat 2, aspirasi anggota itu wajib. Wajib. Saya di Banggar seperti itu selalu saya sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Sekecil apapun itu adalah wajib yang harus dilakukan. Karena tiap tahun itu undang sama-sama Pak Ridwan ini merumuskan itu kalimat di Banggar. Tiap tahun APBN itu Pak. Kadang-kala pasal 12 ayat 2 tahun lalu. Sekarang ini masih juga pasal 12 ayat 2. Saya hafal. Nah, oleh karena itu Pak Sekjen, saya kira apa yang saya sampaikan ini adalah masukan untuk kita semuanya, ya. BUMDes dan sebagainya itu bermanfaat, ya. Tetapi tidak semua desa pasti dapat BUMDes dari stimulan dari Kementerian Desa. Karena sebenarnya kalau desa mau sadar, bisa menggunakan dananya sampai ratus juta pun untuk kepentingan BUMDes bisa. Itu bisa. Kalau dapat dari kementerian pasti perhatikan dulu bahwa memang ini stimulus saja. Kadang banyak juga saya minta karena mungkin kemampuan daerah saya itu tidak seperti daerah lain. Saya kira demikian Bu Ketua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamka. Silakan Pak Gatot Sujito.